Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalau biasanya polisi suka susah nangkep penjahat karena perlu ngumpulin bukti-bukti terlebih dahulu, kali ini mereka bisa nangkep pelakunya dengan pede tuh guys, gara-gara para penjahatnya tuh gak sadar pada terekam CCTV. Penasaran kan kejadiannya seperti gimana? Hai, gua Andre dari Calon Sarjana dan inilah 5 penjahat yang tidak sadar terekam kamera saat sedang berbuat kejahatan. Siap-siap ya guys, karena beberapa di antaranya beneran sadis dan mengejutkan banget loh. By the way, kalau kalian suka dengan tipe video seperti ini, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe ya. Nomor 5, Nicholas Cruz. Setelah dikeluarkan dari sekolah, seorang siswa berusia 19 tahun bernama Nicholas Cruz ternyata nggak ngubah hidupnya jadi lebih baik. Malah namanya tuh akan terkenang sebagai seorang penjahat yang telah mengambil 17 nyawa dari sekolah menengah Marjorie Stoneman Douglas. Jadi ceritanya di tanggal 14 Februari tahun 2018 lalu, pihak 911 dapat laporan kalau ada penembak di sekolah tersebut. Nah, ternyata dengan enteng Nicholas tuh nembak 17 siswa nggak bersalah dan terus-menerus berkeliling sambil bawa senjata kayak begini nih. Masalahnya yang menurut gue gila, sebelum kejadiannya tuh si Nico sempet guys terekam di minimarket beli minuman dengan santai kayak begini. Tapi pas minumannya habis, ternyata dia malah menuju ke sekolah lamanya tuh buat menghabisi murid-murid di sana. Holy. Oh my God! Oh my God! Baru setelah senjatanya macet, Nico mutusin buat kabur dengan menyamar sebagai salah satu siswa. Untungnya sih guys, setelah sejam dari kejadian bikin trauma itu, polisi langsung berhasil menangkap Nico gak jauh dari TKP. Tapi pas diringkus sama petugas, dirinya sempat bilang kalau yang dia lakuin ini guys, karena dirinya dipengaruhi sama suara-suara setan di kepalanya. What's going on? What's going on today, bro? The demons, man. Demons? Voices. Yeah, no problem. Voices. Voices and demons? Where's the voices? Udah bunuh segitu banyak orang dengan enteng banget ya ngomongnya. Nah, selama proses investigasi, Nico pun berusaha mempertahankan argumen itu kalau dia gila dan yang ngelakuin ini gara-gara ulah setan semuanya. Tapi polisi untungnya lebih pintar tuh guys, karena nemu video yang satu ini nih di handphonenya teman-teman. Hello. My name is Nick, and I'm gonna be the next school shooter of 2018. My goal is at least 20 people. With an AR-15 and a couple tracer rounds, I think I can get done. Location is Stone Douglas in Parkland, Florida. It's gonna be a big event. And when you see me on the news, you'll all know who I am. You're all going to die. Yeah. Can't wait. Jelas dari barang bukti ini Nico sudah nggak bisa alasan pakai suara-suara setan lagi kan? Alhasil dirinya diberikan hukuman penjara dan akan tinggal di sana sampai seumur hidupnya. Nomor 4. Biasanya dari tahun ke tahun orang Wisconsin suka ngadain acara parade Natal di pusat kotanya gitu teman-teman. Tapi gara-gara pandemi kemarin ya mereka sempat skip tuh 1 tahun. Makanya pas diadain lagi di tanggal 21 November 2021, orang-orang banyak yang semangat buat dateng guys dan juga pengen ngerayain vibes Natal bareng-bareng sama dengan teman-teman ya kan? Tapi sayangnya kegembiraan itu tidak tercipta. Tiba-tiba seorang pria bernama Daryl Brooks yang mengendarai mobil SUV merah di jalur parade ngebikin 6 nyawa orang meninggal di tempat serta melukai puluhan orang termasuk anak-anak.
Asalkan tahu juga, pria berusia 39 tahun ini memang sengaja guys masuk ke jalur parade buat nabrakin orang dengan ngendarain mobilnya secara zigzag gitu. Udah sempat dikasih tembakan polisi pun, tapi dia nggak berhenti juga. Dasar gila kan? Meskipun masyarakat di situ nggak berhasil nangkap sang pelaku, tapi para polisi berhasil nih guys nemuin si Daryl di dekat rumahnya. Akibat dari perbuatannya yang mengerikan itu guys, Daryl dijatuhin 6 hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, serta tambahan 762 tahun jeruji juga. Wah, ini mah sampai reinkarnasi pun tetap harus balik ke penjara sih. Nomor 3. Nembak di lobi. Tinggal di komplek apartemen mewah ternyata tetap ya nggak ngejamin kalian tuh bisa hidup dengan aman guys. Soalnya di tanggal 23 Juni tahun 2023 kemarin ada pria bernama Andrew Warrender yang kelihatan tuh guys kamera CCTV sedang jalan-jalan di dalam kondo sambil bawa senjata seperti ini. Nah, usut punya usut, ternyata pria berumur 32 tahun itu ngebawa senjata rifle AR-15 punya omnya yang tinggal di sana. Di beberapa rekaman kamera CCTV lain juga Andrew sempet tuh terekam naik turun tangga darurat, berdiri di lorong, bahkan turun lift sambil bawa senjatanya juga. Ya, sesampainya di lobi, ternyata senjata ini dipakai tuh buat nembak kaca sekali, namun berujung ngestak gak bisa diapa-apain lagi. Kebetulan di momen itu memang gak ada karyawan ataupun penghuni yang lagi lewat ya, sehingga gak ada korban sama sekali. Bahkan petugas keamanan pun langsung sigap nembak si Andrew sambil ngebuang senjatanya jauh-jauh. Dari sini dirinya dibawa ke rumah sakit buat diobati teman-teman. Namun setelah dinyatakan sembuh, polisi langsung membawanya ke kantor polisi. Baru deh beberapa bulan kemudian dia dikenai dakwaan penyerangan dengan senjata tuh, kemudian percobaan pembunuhan dan bawa senjata tanpa izin juga. Nomor 2. Hollis Daniels. Berikutnya ada Hollis Daniels, yaitu seorang pria berusia 19 tahun yang baru saja guys ditangkap dan juga entah bagaimana berhasil menyelundupkan senjata ke dalam kantor polisi. Dan disinilah hal mengagetkannya terjadi. Yep, and the kids. Pretty old. Saat kejadiannya ini terjadi, seluruh kantor polisi itu langsung dikarantina, sementara para petugas bergegas mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Hollis sudah lama pergi dan juga mengira dia akan lolos begitu saja. Namun, tanpa dia sadari, aksi kejinya terekam oleh kamera tersembunyi. Jadi teman-teman, ini semua bermula karena di tanggal 9 Oktober tahun 2017, Hollis berantem tuh sama temennya dan diduga mengambil senjata milik temannya itu. Polisi kemudian berhentiin mobil Hollis lah, tapi karena kurangnya bukti, mereka tuh ngebiarin si Hollis ini kemudian pergi. Besoknya, polisi nerima laporan kalau ada suara tembakan di kampus. Diperiksalah itu kamarnya si asramanya si Hollis. Tapi sayangnya tidak ada senjata api di sungguhan tuh guys, karena yang ditemukan hanyalah barang-barang terlarang. Nah, saat Hollis kembali ke kamarnya, dia terlihat sangat gugup tuh teman-teman pas diperiksa oleh polisi. Hollis kemudian dibawalah ke kantor polisi. Singkat cerita, terjadilah peristiwa tembakan itu guys. Yep, and the kids. Pretty old. Setelah pencarian yang menegangkan selama 90 menit, polisi akhirnya berhasil menangkap Hollis. Dalam interogasi, dia mengaku tuh guys melakukan perbuatan itu karena takut dihukum dan tertekan oleh masalah kecanduan yang dihadapinya. Ya, proses persidangannya pun baru mulai dilakukan 5 tahun setelah penembakan, di mana Hollis didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama dan dapat hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya pembebasan bersyarat. Nomor 1. Mayat di gudang. Pada tahun 2019 di Ohio, pernah terjadi nih guys sebuah peristiwa misterius. Mary Kay Wolford tiba-tiba nggak bisa dihubungi oleh teman-teman itu dan juga keluarganya selama 2 hari. Nah, karena merasa khawatir, mereka akhirnya melaporkan si Katie ini guys sebagai orang hilang kepada polisi. Diselidikilah kasus ini dengan serius oleh para petugas. Kemudian mereka tuh mengumpulkan informasi dari teman-temannya Katie dan meriksa tempat-tempat yang sering dikunjungi sama Katie, termasuk toko antiknya dan juga sebuah gudang penyimpanan. Titik terang muncul tuh guys ketika manajer gudang penyimpanannya nelpon polisi. Dia ngelaporin kalau ada orang yang masuk ke unit penyimpanan Katie tanpa izin tuh, dan kejadian itu terekam semua oleh kamera CCTV. Rekamannya memang nunjukin kalau ada seorang pria mencurigakan yang mendekati Katie di unit penyimpanannya.
Nah, setelah Katie pergi buang sampah, pria itu kemudian masuk guys ke gudangnya Katie dan menunggu di sana. Beberapa saat kemudian, prianya itu kemudian keluar dengan tubuh tertutup selimut putih yang seolah-olah telah menyembunyikan sesuatu. Polisi berhasil mengidentifikasi pria itu sebagai Michael J. Olson. Mereka segera mencarinya itu guys, dan juga gak lama kemudian menangkapnya saat dia sedang melakukan pelanggaran lain. Michael akhirnya cerita kalau dia ini disiksa secara mental, verbal, dan juga emosional sama pacarnya sehingga ngelakuin pembunuhan itu. Gila kan? Apa coba hubungannya? Emang sih guys, gak ada orang di dunia ini yang patut disiksa sama pacarnya. Tapi bukan berarti gara-gara hal tersebut dia malah boleh nyiksa nenek-nenek ya. Yang jelas, Olson kemudian didakwa atas pembunuhan berencana, pencurian, penyiksaan berat, dan pelanggaran lainnya dengan hukuman penjara seumur hidupnya. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.